Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Para hadirin sekalian, peserta kajian bahasa Arab Al-Qur'an, pada pagi hari ini kita bertemu lagi untuk mempelajari bahasa Arab yang ada di dalam Al-Quran. Pada pertemuan-pertemuan yang lalu kita sudah membahas ilmu shorof, ya. Ilmu shorof, dan kalau kita anggap sudah selesai, ya, jadi hari ini sudah selesai ilmu shorof dan kita akan masuk ke dalam ilmu nahu. Apa perbedaan ilmu shorof dan ilmu nahu? Itu, ya, kalau shorof, ya, ilmu shorof itu ilmu yang membahas tentang bentuk kata, ya. Itu ilmu shorof. Kita sudah mempelajari ilmu shorof, bentuk-bentuk kata dalam bahasa Arab. Kita sudah tahu bentuk kata dalam bahasa Arab itu secara horizontal maupun secara vertikal, ya. Secara horizontal sekitar ada 10 bentuk. Jadi semua yang ada di dalam bahasa Arab itu bisa dijabarkan atau bisa diuraikan dalam banyak bentuk, ya. Secara vertikal, secara horizontal itu sekitar 10 bentuk, kan. Mulai dari bentuk fi'il madi, fi'il mudhari, masdar, isim fa'il, isim maf'ul, fi'il amar, isim zaman, isim makan, dan isim alat itu. Nah, kemudian secara vertikal ke bawah itu terutama kata kerja itu bisa dibagi menjadi 14 bentuk. Jadi satu kata dalam bahasa Arab itu bentukannya bisa dibentuk menjadi 10 kali 14, 140 bentuk, ya, bentuk kata, ya. Di bentuk kata. Jadi di situ di dalam ilmu shorof tidak bicara tentang kalimat, ya. Jadi dia bentuk kata, walaupun dalam pembahasan mau tidak mau itu berbentuk kalimat. Jadi apapun yang kita ketahui dalam sebuah bahasa itu pasti menyangkut kalimat, ya, kalimat. Nah, sekarang ilmu nahu, ya. Ya. Nahwu, ya. Itu kalau ilmu shorof itu bentuk kata, maka ilmu nahu itu bentuk kalimat, ya. Nah, kemudian apa arti perbedaan antara kata dan kalimat? Perbedaan kata. Kata itu satu kata, ya. Sedangkan kalimat itu terdiri dari beberapa kata, ya. Dalam bahasa apapun, bahasa Inggris, bahasa Indonesia, bahasa yang apapun yang ada, itu ada bentuk kata, ada bentuk kalimat. Oke. Jadi dalam istilah bahasa Arab, ilmu yang membahas tentang bentuk kata itu adalah ilmu shorof, itu atau morfologi, asal usul kata. Jadi sebuah kata itu bisa ditelusuri bentuknya. Ada kata yang bisa ditelusuri bentuknya, ada yang kata yang sudah tidak bisa karena memang katanya seperti itu, ya. Nah, sekarang kalau ilmu nahu itu bentuk kalimat. Nah, dalam bahasa apapun biasanya bentuk kalimat itu terdiri dari beberapa kata. Nah, dalam bahasa Arab kalimat itu disebut kalam, ya. Kalam atau al-kalam atau al-jumlah. Nah, kalau ini bentuk kata itu di sini al-kalimah, ya.
kalimatun itu satu kata, sedangkan kalam atau jumlah itu terdiri dari beberapa kata. Ya, jadi dalam bahasa Indonesia juga begitu. Nah, sekarang kalam itu terdiri dari minimal ada 3 jenis, ya, terdiri dari 3 jenis. Dalam Al-Jurmiyah disebutkan, ya, ada di kitab klasik, ya, mengenai ilmu bahasa Arab, ilmu Nahwu itu ada di kitab Ajurmiyah. Ajurmiyah itu saya telusuri itu hidup pada tahun 1200-an, ya, 1200, orang Maroko dia, Ajurmiyah itu. Dikembangkan lagi oleh Alfiyah Ibnu Malik. Ibnu Malik itu dari Palestina, ya. Jadi itu dia menyusun buku itu sekitar tahun 1800-an, ya. Itu. Nah, sekarang di dalam Ajurmiyah itu ada Al-Kalamu, ya. Al-Kalamu huwa al-lafdu wal-lafdul murakkabu al-mufidu bil wad'i, iya, gitu ya. Jadi kalam itu adalah lafaz. Lafaz itu apa? Ungkapan, ya. Yang disebut kalam itu adalah ungkapan al-murakkabu. Murakkab, kafir murakkab, ya, ada istilah. Murakkab itu dari rokiba, ya, jadi tersusun. Ya, lafaz atau ungkapan al-murakkabu yang tersusun. Yang tersusun berarti dia tidak satu, bukan satu kata, ya. Sebab kalau satu kata itu namanya kalimah atau kata. Al-mufidu itu yang bermakna. Mufid, faidah, yang ada faidahnya. Jadi bil wad'i itu dengan suatu kondisi, ya, yang bermanfaat untuk satu kondisi, ya, bil wad'i. Artinya kalam itu adalah ungkapan tapi yang tersusun. Jadi di sini ada susunannya, bukan satu kata saja. Mufid itu yang bermakna, artinya ada kata-kata yang tersusun tapi nggak punya makna, ya, gitu. Yang tidak punya makna untuk sebuah kondisi. Jadi yang ada manfaatnya, yang mengandung makna, yang bisa dimengerti. Orang yang mengigau itu omongannya nggak bermakna walaupun dia tersusun, gitu ya. Jadi itu, ya. Ya, atau orang yang tanpa sadar, ya, bicara. Nah, jadi syarat dari sebuah kalam itu adalah pertama tersusun, dan yang kedua adalah mengandung makna, bisa dimengerti. Nah, sekarang kalam karena dia tersusun, maka dalam setiap kalimat, ya, dalam setiap kalimat itu terdiri dari 3, wa aqsamuhu salah satu. Atau dari sini dulu, ya. Al-kalamu huwal lafdul mufidu bil wad. Ini keterangan dari kitab Ajurmiyah. Kemudian kalau di dalam kitab Alfiyah itu beda lagi, kalamun lafdun mufidun kastaqim wasmun wa fi'lum summa harfunil kalim. Ya, jadi ini Ajurmiyah, ya. Dalam Ajurmiyah diberi penjelasan begitu. Dalam Alfiyah, Alfiyah ini di sini kalamuna, ya. Kalamuna lafdun hampir sama. Mufidun lafdun mufidun kastaqim, ya.
Karena matan ajur alfiyah ini lebih belakangan daripada ajurmiyah. Ajurmiyah itu saya copy dari Google ya, dari aplikasi, cuman 18 halaman, ya, tapi bahasa Arab semua. Sementara kitab alfiyah itu lebih dari 300 halaman. Nah, kalau ajurmiyah itu bentuknya esai biasa, penjelasan, sementara kalau alfiyah itu bentuknya seperti puisi, syair, ada bait-baitnya. Jadi dia dari segi kata-katanya yang mengandung syair, ya. Kalamuna labdun mufidun kastakim. Nah, jadi dua ya. Kalamuna labdun mufidun kastakim. Terus wasmun wa fi'lun summa harfun al kalim, ya gitu ya. Jadi di sini disebutkan ada kalamuna. Kalamuna itu ungkapan kita ya, kata-kata kita atau apa yang diucapkan oleh kita. Kalamuna lafdun, yaitu ungkapan, mufidun. Nah, di sini ada mufidun. Lafdun mufidun yang mengandung makna yang bisa dimengerti ya. Kastakim seperti kata istakim gitu. Istakim itu kan artinya konsistenlah kamu gitu ya. Istakim dari koma istakimu ya. Konsisten atau berpegang teguh ya. Berpegang teguh atau istakim ya. Wasmun wa fi'lun summa harfunil kalim. Dari sini dijelaskan bahwa kalam itu ada isim, ada fi'il dan ada huruf. Nah, maka pembahasan hari ini adalah bahwa kalam ya itu terdiri dari isim, fi'il ya, dan huruf ya. Yang tersusun dari 3 jenis kata ya. Di dalam setiap kalimat minimal ada 3 jenis kata. Ada isim, ada fi'il, ada huruf. Isim itu artinya kata benda. Fi'il itu kata kerja. Huruf itu artinya partikel ya. Partikel dalam bahasa Indonesia itu seperti kata sambung, kata keterangan waktu, di, ke, ya, di, ke, atau dari, gitu. Kata sambung dalam bahasa Indonesia. Sehingga pengertian huruf di sini bukan satu huruf. Kalau ro kan satu huruf. Tapi yang dimaksud bukan itu. Alif, ba, ta, sa itu huruf. Tapi yang dimaksud di sini tidak selalu satu huruf. Ya. Ya, nanti huruf itu banyak macamnya. Ya. Contoh kita huruf jar. Huruf jar itu fi itu kan 2 huruf. Fa dan ya. Min itu nun, min dan nun itu 2 huruf. Tapi itu digolongkan sebagai huruf. Gitu. Bukan huruf dalam arti umum ya. Dalam bahasa Indonesia, bahasa satu huruf tuh A, B, C, D itu satu huruf. Tapi yang dimaksud di sini ini huruf itu adalah partikel kata sambung yang melengkapi. Nah, sehingga pada hari ini kita akan menjelaskan isim saja. Nah, isim itu apa? Nah, jadi isim itu kata benda, ya. Iya, wal ismu yu'rafu bitanwini, ya itu. Ya, jadi di dalam ajurmiyah maupun di dalam alfiyah ada keterangannya. Al ismu, isim itu apa? Wal fi'lu itu fi'il apa? Hanya di dalam isim itu
biasanya jadi kalamuna labdun mufidun kastakim, ismun fi'lun harfun, ya. Isim, ciri-ciri isim itu apa? Ya. Jadi ciri-ciri isim pertama ada tanwin. Ya. Tanwin itu adalah harokat yang double, ya. An, in, un itu ciri isim, ya. Tanwin, ya. Kemudian alif lam. Tanwin, alif lam. Jadi setiap kata yang ada alif lam maka itu adalah isim, gitu ya. Setiap kata yang ada alif lam itu adalah isim. Oke, itu aja dulu. Jadi tanwin contohnya samsun, ya. Samsun. Kalau alif lam berarti bisa ditambah dengan as-samsu, ya. Nah, fungsi apa perbedaan antara samsun, tanwin dengan alif lam, ya. Nah, di dalam isim itu ada nakiroh. Nah, isim, ya, ada nakiroh, ada ma'rifah. Nakirotun, ma'rifatun, ya. Apa beda nakiroh dan ma'rifah? Nakiroh itu sebuah pertama, ya, definisi isim, ya, kata benda, kata yang menunjukkan. Nah, di sini yang mengandung apa? Ada nama. Nama itu nama orang, nama jenis binatang, nama benda, pokoknya semua yang mengandung arti kata nama benda tuh, ya, isim itu namanya. Jadi nama orang, nama benda, nama barang, itu semua nama-nama itu adalah disebut isim. Di dalam Al-Quran, wa 'allama adamal asma'a kullaha summa aradahum 'alal malaika. Wa 'allama adama al asma. Isim jamaknya asma, ya. Asma itu nama-nama. Isim artinya satu nama. Nah, isim itu ada dua jenis, ya. Dilihat dari umum dan khususnya, isim itu ada dua jenis. Yang pertama ada nakiroh. Yang kedua ada ma'rifah. Ma'rifah itu, nakiroh itu artinya yang umum. Jadi kalau misalkan baitun itu sebuah rumah. Jadi kalau nakiroh itu umum, ya, kita artikan umum. Kalau ma'rifah itu khusus. Khusus artinya sudah diketahui. Wah, habis nih. Kalau samsun, ini samsun, pokoknya samsun itu ada tanwinnya, berarti isim, ya. Ditambah alif lam, ya, itu juga menjadi ciri dari isim. Nah, apakah semua isim itu, misalkan nama orang itu ada yang pakai tanwin, ada yang tidak, ya. Seperti di sini, ya. Ya, baitun itu sebuah rumah. Baitun sebuah rumah. Kemudian kalau dipakai alif lam, maka dia menjadi ma'rifah. Ya. Jadi dari segi bentuk, samsun itu adalah nakiroh, ya, karena tidak ada alif lam. Tapi dari segi makna
Samsun itu kan cuma satu, matahari satu ya. Jadi Samsun itu bisa digabung ya. Baitun al-bait al-baitu ya, itu menjadi makrifah, dia ada al ya. Kemudian kitabun itu sebuah buku umum ya, tapi al-kitabu ada alif lamnya, jadi menjadi the book. Ini istilah bahasa Inggrisnya indefinite ya, sebuah buku yang mana aja. Tapi kalau ada al, maka itu menjadi makrifah. Seperti hamdun ya. Di dalam Quran kan ada hamdun. Hamdun, hamidah yahmadu hamdan. Hamdun itu nakiroh ya, umum. Tapi kalau ada alnya, al, hamdu itu menjadi makrifah ya, makrifah. Makrifah artinya sudah, fungsi al ini macam-macam, bisa untuk menjadikan itu definite tertentu atau bisa mengandung makna yang banyak misalnya. Alhamdulillah ini alnya mengandung arti banyak. Jadi segala puji. Kalau hamdun itu ya pujian aja, hamdun ya. Baik, jadi itu ada istilahnya, ada nakiroh, ada makrifat. Jadi sebuah kata itu bisa memiliki tanwin, bisa juga begitu ada alif lam, maka tanwinnya tidak digunakan. Ya. As-samsu. Ya. Dan ciri yang ketiga adalah idofat. Ya, idofatun bisa digabungkan. Ya. Idofat itu artinya gabungan dari dua atau lebih kata benda. Contoh ya. Jadi kalau syamsun itu nakirah, kalau asy-syamsu itu makrifah. Nah, kemudian bisa digabung menjadi idofat, namanya idofat. Ya, ya, Rasulun itu seorang Rasul, itu nakirah. Ya, ada tanwinnya. Kemudian digabung dengan Allah. Ya, Rasulullahi. Ya, jadi gabungan dari dua kata itu namanya idofat. Rasulun, ada Allah. Jadi Rasulullah. Dan biasanya kata yang kedua itu berbunyi kasroh. Ya. Jadi kata yang keduanya ada alif lam. Kalau Rasulun itu seorang Rasul. Kalau Rasulullah menjadi ma'rifah itu utusan Allah. Bait juga begitu. Baitun dengan Allah. Jadi Baitullah. Tanwinnya hilang. Ya. Baitu Allahinya harus begitu. Samsun ad-din ya. Jadi Samsu ad-din ya. Jadi di sini ada alif lam dan bunyinya harus kasrah, Samsuddin. Itu namanya idofat. Nah, itu ciri-ciri dari isim. Ya. Kalau tadi bintun jadi al-bait itu artinya membedakan antara nakirah dan ma'rifat. Jadi isim itu pertama bisa ada tanwin, yang kedua bisa ada lam, yang ketiga dua kata benda ini bisa digabung, itu namanya idofat. Apakah semua nama itu harus ada tanwin? Tidak juga. Nah,
ya, nama orang, ya, nama orang. Nama orang Ahmad. Ahmad tuh nggak pernah ada tanwinnya. Ya, jadi di dalam Al-Quran nama orang itu ada nama-nama yang tidak pernah pakai tanwin. Itu namanya isim ghairun sharif. Kalau Nabi Nuh, Nuhun ada tanwinnya, ya. Tapi kalau Ibrahim, Ahmad, Zainab itu tidak ada tanwinnya, ya. Apalagi? Oh, ya, itu ada yang mabni, Yahya, Isa, ya. Jadi tidak setiap nama itu ada tanwinnya. Itu kan kembali ke tradisi. Ibrahim itu nggak ada tanwin. Musa, Isa, Maryam juga tidak ada Maryamun gitu. Maryamu, Maryama. Ibrahim juga Ibrahimu, Ibrahima. Ya. Ismail, Ismailu, Ismaila. Jadi nama orang walaupun dia makrifat itu kan udah jelas namanya. Makrifat, tapi tidak ada tanwin gitu. Jadi masalah tanwin dan alif lam itu untuk nama-nama tertentu itu tidak bisa diubah karena itu merupakan nama, ya. Jakarta itu nggak boleh pakai alif lam gitu. Jakarta aja. Makkah itu nggak pernah ada alif lam. Makkatal Mukarramah. Nah, Mukarramahnya boleh. Makkah. Kalau Madinah Al-Madinah. Jadi ada alif lamnya. Baik. Jadi itu ya. Madinah Al-Madinah. Ya? Tidak ada tasrifnya. Oh iya, tidak ada Madinah. Ya, tidak ada tas. Jadi isimnya isim jamid ya. Nurun. Ya, nur. Nurun itu kan cahaya ya, tapi ditambah Allah jadi nurullah. Syarat dari sebuah idhofat itu kata yang terakhir harus kasroh. Ada istilah dhammah, fathah, kasroh. Nah, jadi setiap kata benda bisa diberi vokal a, i, u atau a, i, u, ya a, i, u atau an, in, un kan. Kalau tanwin itu kan 3, jadi an, in, un, ma'rifatun, ma'rifatan, ma'rifatin, gitu. Baitun, baitan, baitin, atau baitu, baita, baiti. Jadi dari segi vokal ada 6, ya ada 6. Nah, yang menentukan akhir dari sebuah vokal, akhir bunyi sebuah kata itu masuk ke dalam ilmu nahwu dan itu namanya i'rab. Nah, i'rab ya. I'rab itu adalah ilmu yang untuk menentukan akhir sebuah kata, akhir bunyi ya, bunyi akhir sebuah kata atau vokal karena pengaruh dari kata-kata sebelumnya. Nah, nanti kan kita akan belajar i'rab nih. Jadi sekarang kita belajar isim dulu, minggu depan belajar fi'il, kemudian minggu depan huruf. Nah, setelah isim, fi'il, huruf kita belajar i'rab. Itu ilmu nahwu ya. Jadi seperti itu ya. Ya. Iya, fi'ilnya disorot, tapi belajar fi'il di dalam ilmu nahwu bukan berarti bentuk fi'il, tapi posisi fi'il itu di dalam kalimat ya. Nanti ada subjek, predikat, objek ya, mubtada, khobar, ada fi'il, fa'il, maf'ul. Itu. Jadi itu dijelaskan oleh ilmu nahwu. Jadi sebelum i'rab kita melihat dulu bentuk-bentuk isim, tapi bentuknya tidak seperti dalam ilmu shorof. Kalau ilmu shorof kan isim itu ada berapa? 4. Isim fa'il, isim maf'ul, isim masdar, isim zaman, isim makan, isim alat. Ada 7 ya, 7 jenis. Itu bicara mengenai bentuk isim. Nah, kalau di sini samsun diubah menjadi asyamsu, tambahan ada al, itu ilmu nahwu namanya ya. Jadi fungsi al itu membuat sebuah isim nakiroh yang umum menjadi khusus.
Ya. Dalam bahasa Inggris itu sebuah rumah dengan rumah saya itu beda kan? Sebuah rumah itu umum. Tapi kalau rumah saya masuk ke rumah, nah, rumahnya itu berarti bukan sebuah rumah, makanya dibedakan antara definite dan indefinite. Sebuah rumah dan rumah itu. Gitu ya. Nah di sini juga gitu. Baitun itu sebuah rumah, tapi al-baitu itu rumahnya udah ditentukan. Ini a house, ini the house. Jadi fungsi al ini untuk menjadikan sebuah kata benda menjadi ma'rifah, menjadi tentu ya. Nah, idhofah itu bisa juga masuk ke digabung dengan domir. Kita udah tahu isim domir ya. Baitun ya, baitun dengan anak menjadi baiti ya. Baitun digabung dengan domir, baitun dengan huwa menjadi baituhu, dengan huma menjadi baituhuma, dengan hum menjadi baituhum ya. Begitu juga ya dengan semua domir itu bisa digabung. Nah ini namanya idhofat. Idhofat itu artinya menjadikan sebuah kata itu menjadi ma'rifat. Bisa juga artinya milik. Idhofat itu bisa mengartikan milik. Baitullah, milik Allah. Rumah milik Allah. Ya, baiti, bait dengan anak menjadi baiti, itu berarti rumah saya. Baitu dengan huwa jadi baituhu, berarti rumah dia. Idhofat berarti milik. Tapi bisa juga idhofat berarti yang lain ya, untuk menentukan ma'rifah begitu ya. Isim, fiil dan huruf. Nah sekarang isim itu ada al-bintun menjadi al-bintu, rasulun menjadi ar-rasulu ya, nabaun berita ya, menjadi an-naba'u gitu. An-naba, surat an-naba itu berita. Kalau nabaun itu sebuah berita, khobarun sebuah berita ya. Tapi kalau al-khobaru itu beritanya udah jelas ya. Berita yang kapan berita. Jadi itu fungsi al ya. Jadi ciri isim itu tanwin, ada alif lamnya dan ada idhofat. Idhofat itu artinya rangkaian, bisa dirangkai dua kata benda. Dua kata benda dirangkai itu menjadi idhofat. Cuman ada syaratnya. Syaratnya kata yang pertama nggak boleh pakai alif lam. Ya. Kata yang kedua selalu berbunyi kasroh. Rasulun itu seorang rasul. Ada tanwinnya. Dan itu nakiro, seorang rasul, nggak ditentukan rasulnya. Tapi kalau rasul dengan Allah menjadi utusan Allah. Jadi kalau rasulun tuh tidak dijelaskan utusan siapa. Begitu diidhofatkan, Rasulullah menjadi lebih khusus utusan Allah. Ya, iya. Jadi rasulunnya harus dihilangkan tanwinnya. Kata pertama, dan kata yang kedua harus ada alif lam, atau juga bisa kata yang kedua tidak memakai alif lam juga bisa, ya. Yang penting kata yang kedua itu harus kasrah, iya. Nanti bisa dibedakan ya antara yang kedua itu pakai alif lam atau yang tidak gitu ya. Jadi kata yang kedua tidak selalu pakai alif lam. Ya. Tapi yang jelas harus kasrah. Rasulullahi. Kata yang pertama tidak boleh ada alif lam dan tidak boleh ada tanwin. Itu namanya idhofat. Rasulullah ya. Itu fungsi dari alif lam ya. Jadi ciri sekarang ciri isim ada tanwin, alif lam dan idhofah.
Nah, kemudian di dalam setiap kata itu ada bunyi. Ada bunyi, ya. Bunyinya itu ada 3, yaitu marfu, ya, marfu itu bunyi mansub, ada majrur, ya, majrur. Marfu itu bunyinya u, ya, u atau un. Kalau mansub bunyinya a atau an. Kalau majrur bunyinya i atau in, gitu. Nah, itu di dalam Quran, contoh yang marfu itu misalkan ja'alallahu al-ka'bata. Bis semuanya. Sekarang kita lihat ya. Ja'alallahu penghapus. Penghapus. Ya. Ya. Coba yang udah habis. Yang isi pas apa? Dari yang isi. Oh, diisi. Di sini sebetulnya ada itunya ya, ada tintanya. Ya. Wah, sama saja. Ya. Ja'alallahu al-ka'bata. Ya. Ini ja'ala itu ya. Ini fi'il ya. Allahu ini fa'il, al-ka'bata maf'ul. Ya. Jadi ja'ala itu fi'il, kita udah tahu ya. Ja'alallahu al-ka'bata. Nah, Allahu itu dhammah. Al-ka'bata itu fathah. Nah, ilmu nahwu itu membicarakan posisi kata dalam kalimat. Ya, posisi kata dalam kalimat. Dan misalkan yang kedua, doroba Allahu masalan. Itu di surat apa tuh? Doroballahu masalan, kalimatan thayyibatan, ya. Terus ala siratin mustaqim. Ya, ala siratin mustaqimin, ya. Nah, ini marfu. Ini marfu ya. Marfuun ja'alallahu. Nah, al-ka'bata itu mansubun. Itu cirinya adalah dengan fathah. Doroballahu masalan. Doroba Allahu itu marfu. Masalan itu mansub. Nah, sementara di dalam kalimat ala sirotin mustaqimin, ini majrur, ini juga majrur. Jadi setiap kata, terutama isim, kita bicara isim ya. Kalau ini kan ja'ala itu fi'il, nanti bicaranya. Dorobat itu fi'il. Nah, sekarang ala sirotin mustaqim, alanya huruf. Ya, huruf jar. Ala sirotin mustaqimin. Di sini tidak ada fi'il. Yang ada adalah isim dan huruf. Ya. Nah, sirotin mustaqimin. Ya. Kemudian faba'asallahu ghuraban. Alhamdu, bolehlah alhamdu ya. Alhamdulillahi. Ya, alhamdu ini marfu. Lillahi ini majrur. Jadi setiap kata itu ada bunyinya, bunyi akhir, dan itu bisa dibedakan. Kalau dia isim itu 3, bisa marfu, bisa mansub,
bisa majrur, ya. Ya, alhamdulillahi, lillahihi, bukan lillahu atau lillaha. Tapi ini kasroh. Nah, ini yang menentukan bunyi ini adalah masuk ke dalam ilmu nahu. Mengapa ini Allahu? Nah, karena dia fa'il. Fa'il itu artinya subjek dari kata kerja ja'ala itu menjadikan, Allahu itu subjeknya, Al-Ka'bata itu objeknya. Jadi Allah menciptakan, menjadikan Ka'bah. Doroballahu masalan, Allah menjadi subjek marfu, doroba itu fi'il, masalan itu maf'ul, itu mansub ya. Ala sirotin mustaqim, ala huruf jar, sirotin itu majrur karena ada ala, mustaqimin itu mengikuti sirot ya bunyinya karena dia adalah sifat. Jadi inilah yang dibicarakan dalam ilmu nahu ya. Nah, sekarang ada yang tidak mengikuti pola ini ya. Seperti idhab, habis lagi. Idhab ila fir'auna togo ya di dalam ini. Idhab ila fir'auna. Fir'aun, bunyi Fir'aun itu tidak ada tanwinnya. Pada saat dia dipengaruhi oleh huruf jar, dia tidak patuh menjadi kasroh. Kan ini ala sirotin, lillahi. Tapi ila Fir'aun, Fir'aun tidak ila Fir'auni, tapi ila Fir'auna. Nah itu. Karena dia isim yang dari awal memang dia tidak memiliki tanwin, ya. Ibrahim juga begitu. Isa, Musa, ila Musa, ila Ibrahima, pasti itu. Jadi ada isim yang memang dari awal dia tidak memiliki tanwin, ya. Tidak mengikuti aturan. Makanya Fir'aun nggak mengikuti aturan. Dia bandel. Udah dikasih ila yang harusnya kasroh, Fir'auna terus. Kalau Ibrahim enggak. Dari segi ya. Kalau Ibrahim memang tidak ada. Jadi setiap isim yang memang dari awalnya tidak ada tanwin, dia tidak bisa dipengaruhi oleh huruf jar. Kan huruf jar itu katanya harus memajrurkan isim sesudahnya. Ala sirotin, lillahi gitu. Jadi di sini nanti huruf itu ada huruf jar ya. Huruf jar itu min wa ilawan. Jadi ada fiil, ada isim-isim yang tidak patuh ke dalam tiga bunyi itu, tiga posisi ya, posisi marfu, mansub dan majrur. Ya. Marfu itu bunyinya umumnya un, mansub umumnya bunyinya a atau an. Kalau majrur, mana majrur? Ya, majrur di sini ya. Majrur itu bunyinya i atau in. Ya. Kapan dia harus marfu? Nah itu nanti ada beberapa jenis posisi di mana isim itu harus marfu. Ya. Nah di sini salah satunya adalah posisi kalau dia menjadi subjek dari kata kerja. Ya. Ja'ala menciptakan. Siapa yang menciptakan? Allah. Allah menciptakan. Maka Allah itu menjadi fa'il, menjadi subjek dari kata kerja itu. Ya. Muhammadun Rasulullah. Nah, Muhammadun Rasulullah. Iya. Muhammadun Rasulullah. Nah, dua-duanya ini Muhammadun itu marfu. Rasulu karena diidofatkan ke Allah, maka tanwinnya hilang. Tapi tetap bunyinya u.
Rasulullahi di sini. Nah, ini kajian ilmu nahu. Kenapa ini disebut Muhammadun, nggak Muhammadan atau Muhammadin? Kenapa di sini Rasulu bukan Rasula atau Rasuli? Nah, kenapa di sini Allah itu Allahi bukan Allahu atau Allaha? Itu kajian ilmu nahu. Jadi posisi Muhammad dia diberi alamat atau diberi tanda marfu itu karena dia menjadi mubtada. Nah, mubtada. Jadi di dalam sebuah kata itu ada yang namanya istilahnya mubtada. Kenapa Rasulullah? Nah, Rasulullah ini khobar. Jadi kajian dalam ilmu nahu itu menunjukkan posisi setiap kata, bukan lagi bentuknya, tapi bunyi akhir. Bunyi akhir dari setiap kata. Dan itu disebut namanya i'rab. I'rab ya. I'rab itu menjelaskan posisi kata di dalam kalimat ini apa. Muhammad di sini sebagai subjek, Rasulullah sebagai predikat. Ini Muhammad sebagai yang diterangkan, Rasulullah sebagai yang menerangkan, hukum DM dalam bahasa Indonesia ya. Subjek predikat ya. Muhammadun itu mubtada, Rasulullah sebagai khobar. Tapi di dalam Rasulullah sendiri bisa dijelaskan, Rasulu itu mudhof, Allahi mudhofun ilaih. Jadi kalau mubtada itu harus marfu, di sini marfu'nya dengan dhammah dhahirah. Rasulullah, Rasulu itu mudhof, Allahi mudhofun ilaih. Rasulu kenapa dia berbunyi marfu? Sebab dia adalah khobar dari mubtada. Nah, bicara tentang ilmu nahu itu bentuk kalimat atau posisi kata-kata di dalam kalimat. Nah, contohnya ini Muhammadun Rasulullah ya. Doroballahu masalan ini. Kenapa ini masalan? Kenapa ini ka'bata? Sebab ini posisi menjadi maf'ul. Karena sebelumnya ada fi'il. Fi'il, fa'il, maf'ul. Ada fi'il, ini fa'il harus marfu. Ya, marfunya jelas ini dengan dhammah. Ka'bah itu sebagai maf'ul bih. Jadi objek dari kata ja'ala. Ya. Doroba juga begitu. Doroba itu menciptakan, tidak harus memukul ya. Doroba, Allahu masalan. Allah membuat sebuah perumpamaan. Ya. Masalan. Masalan itu tanwin. Tanwinnya fathah ya. Itu jadi itu masuk ke dalam isim nakirah. Sebuah perumpamaan. Ya. Ala siratin mustaqim. Ala siratin mustaqimin. Sebuah jalan. Ya, jadi di sini kalau ihdina sirotol mustaqim ya ada alif lamnya. Kalau ini contohnya sebuah jalan ya yang ini. Tapi kalau di dalam Al-Fatihah ihdina as-sirata al-mustaqima. As-sirata itu ada alif lamnya. Jadi jalan yang udah jelas, jalan Islam. Ihdina ya. Oke, kita lihat. Ihdina as-sirata al-mustaqima. Sirata mustaqima. Nah, di sini dua-duanya mansub ya. Ihdi. Ya. Kenapa ini sirata? Bukan siratu atau sirati. Itu objek. Jadi maf'ul bih. Di sini ihdi itu artinya tunjukilah. Siapa yang menunjuki? Allah. Oleh karena itu ini mufrad ya. Ihdi. Tunjukilah olehmu ya Allah. Siapa yang ditunjuki? Kami. Di sini menjadi objek maf'ul bih. Ditunjukinya kemana? Gitu. Kemana? Artinya objek juga. Jadi jalan atau dengan apa? Atau di mana ditunjukinya? As-sirata, di dalam jalan, ke jalan. Jadi itu juga menjadi objek yang kedua. Al-mustaqimah itu sifat dari sirata. Oleh karena itu maka sifat itu harus mengikuti yang disifatinya. Jadi di sini siratnya itu udah
ma'rifat, ada alif lam. Akhirnya artinya jalan-jalan yang jalan Islam artinya. Bukan sebuah jalan. Tapi kalau ini kan ala siratin mustaqim, di dalam sebuah jalan yang lurus. Kalau di sini tunjukilah kami ke jalan yang lurus. Jadi jalannya udah jelas. Ini namanya ma'rifat. Ada alif lamnya gitu ya. Tapi tetap dia ikut di dalam bunyi, tetap ikut aturan ya, ikut aturan marfu, mansub dan majrur. Itu posisi ya. Posisi kata ini di dalam kalimat ini. Nah, itu yang dibahas di dalam ilmu nahwu ya. Kita belum membahas fiil ya. Nanti karena fiil juga macam-macam. Kita membahasnya isim dulu aja. Ya Allahu, Al-Ka'bata itu semua ada alif lamnya. Masalan itu ada tanwinnya gitu. Ala sirotin ada tanwinnya juga. Tapi Muhammadun dengan Rasulun ya. Rasulun dengan Allah bisa digabung, itu namanya idhofat. Kalau di sini Muhammadun Rasulullah, itu Muhammadun itu pisah, ini ya menjadi subjek mubtada, sedangkan Rasulullah menjadi khobarnya. Kalau dalam bahasa Jawa kan utawi gitu, utawi Muhammad iku dalam di pesantren tuh. Jadi tanda-tanda khobar itu sebagai jawabannya dari mubtada, utawi Muhammad iku Rasulullah gitu. Muhammad adalah kalau dalam bahasa Indonesia. Jadi kata-kata yang disebut sebagai khobar itu biasanya dalam terjemahan diberi ungkapan adalah. Muhammad adalah Rasulullah. Muhammad itu mubtada, Rasulullah adalah khobar. Ya gitu. Anak saya adalah seorang mukmin misalnya. Ana mukminun. Gitu, anak mukminun, anta muslimun. Jadi dua kata itu merupakan kalam karena sudah bermanfaat ya, sudah berguna, sudah mengandung makna, terdiri dari dua kata, subjek dan predikat. Itu namanya kalam. Gitu dulu ya. Idhab ila fir'auna innahu togo ya. Idhab ila fir'auna innahu togo. Ya, ini kan perintah Allah kepada siapa? Nabi Musa ya. Idhab itu fi'il amar, kita udah tahu ya ilmu sorobnya. Idhab itu fi'il amar. Idhab, siapa yang disuruh pergi? Anta, yaitu Nabi Musa. Ila fir'auna, idhab, pergi kemana? Fir'auna. Ya. Nah, kata Fir'aun itu dia tidak berubah. Boleh kalau dia dalam posisi marfu, dia boleh berbunyi u, Fir'aunu. Pada posisi mansub, ya, Fir'auna. Tetapi pada posisi majrur, dia tetap Fir'auna juga. Nah, itu karena apa? Karena ini fiilnya, fiil yang tidak, isim yang tidak ada tanwinnya gitu ya. Ibrahim juga begitu, Isa, Ibrahim itu dia tidak terpengaruh oleh huruf jar. Jadi ini nanti dalam i'rabnya idhab fi'lu amrin ya, mabniun ala sukun la mahala lahu minal i'rab. Fi'il amar itu sukun selalu ya karena anta. Ila huruf jar, fir'auna majrurun bi ila. Ya, dia dijarkan, dia posisinya itu majrur, tapi ciri majrurnya bukan kasroh. Ya. Ila Fir'aun majrurun bi ila wa alamatu jarrihi fathatun li'annahu. Nah, kenapa dia fathah? Karena ini isim goir munsorid, isim yang tidak ada tanwinnya, gitu ya. Kalau nuhun itu ada tanwinnya. Ila nuhin, ila ra'aitu nuhan. Jadi nama orang dalam bahasa Arab itu berubah-ubah. Contohnya Abu Bakar, Abu itu termasuk isim
isim asmaul khamsah ya, Abu, Ahu, itu bisa berubah. Kalau udah jadi nama kan di bahasa Indonesia Abu Bakar aja, Abu Bakar, Abu Hurairah. Gitu. Tapi dalam posisi i'rab bisa Aba Bakrin, bisa Abi Bakrin. Ya. Ustadz Saifuddin, Saifuddini, Saifaddini, Saifiddini, itu dalam i'rab. Tergantung posisi sebelum kata itu apa gitu ya. Jadi itu dalam penjelasan mengenai isim itu ada posisinya ada 3, bisa marfu, bisa mansub, bisa majrur. Marfu itu ditandai dengan harokat dhammah, bunyinya u atau un. Mansub itu dengan harokat fathah, ya, an atau a gitu. Majrur itu ditandai dengan harokat kasroh, bisa i atau bisa in, walaupun di sini ada beberapa pengecualian, ya gitu. Nah itulah penjelasan hari ini tentang isim yang menjadi bagian dari kalimat, dari jumlah. Ya, jumlahnya jumlah ismiyah. Nanti jumlah itu kalimat ada 2. Baik. Jadi itu penjelasan mengenai bagian dari kalimat, bagian dari jumlah, yaitu yang disebut dengan isim. Isim adalah kata benda. Kemudian isim itu ada 2. Ada yang indefinite, ada yang definite. Ada sebuah, ada kata yang udah tentu ya. Kalau sebuah rumah, saya masuk sebuah rumah, rumahnya nggak jelas. Tapi kalau saya masuk ke rumah itu berarti rumahnya jelas. Itu beda antara baitun dengan al-bait. Qara'tu kitaban. Saya membaca sebuah buku, itu tanwin, berarti sebuah buku. Tapi qara'tu hadzal kitab, saya membaca buku ini, jadi sudah jelas ada alif lamnya. Hamdun dengan alhamdu juga beda. Hamdun itu sebuah pujian, tapi kalau alhamdu adalah segala puji. Jadi di sini udah ma'rifat. Ciri dari isim ada 3 ya, sementara ini ya. Ciri dari isim itu pertama tanwin, kedua alif lam, dan ketiga idhofah. Gitu. Posisi atau bunyi dari setiap isim itu ada 3, bisa marfu, bisa mansub, bisa majrur. Itu tergantung dari fungsi atau posisi kata tersebut di dalam kalimat. Dia sebagai apa? Sebagai subjek, predikat, atau ada huruf jar. Mungkin itu saja yang hari ini yang bisa saya sampaikan. Ada pertanyaan nggak Pak Haji? Oh ya, silakan Pak. Ya, jadi itu kita bicara dari yang kecil-kecil dulu, ya, nanti baru ya. Khalaqallahu samawati wal ardo itu nanti ya. Jadi ada kata-kata atau isim-isim tertentu yang memang tidak mengikuti aturan huruf jar ya, di mana dia tidak mengikuti ya. Begitu juga yang mansub, ada isim-isim kata kerja yang dia dalam posisi mansub tapi tidak dengan bunyi a atau fathah, tapi dia bunyinya kasroh. Itu nanti ya, pengecualian seperti itu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Ya, kita tutup dengan doa akhir majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaih. Wabillahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.